melihat CEO di sampingnya, lalu menoleh ke arah pakaian yang berserakan di lantai. Wanita itu tersadar bahwa seluruh ruangan ini begitu familiar. Saat itulah dia baru menyadari, dirinya ternyata telah terlahir kembali. 3 tahun lalu, dia dijebak oleh pria itu dan wanita licik, hingga akhirnya disiksa sampai mati oleh mereka. Dan pria yang ada di sebelahnya ini, 3 tahun lalu meninggal karena kecelakaan saat berusaha menyelamatkannya. Kini diberi kesempatan hidup kembali. Wanita itu bersumpah tidak akan membiarkan tragedi terulang. Dia pun langsung menyembunyikan sang CEO di dalam bak mandi, bahkan menutupinya dengan pakaian dalamnya sendiri. Saat itu juga, wanita licik dan pria itu datang bersama sekelompok wartawan. Pria itu menendang pintu kamar hotel dengan kasar. Tapi yang mereka lihat adalah wanita itu sedang duduk merias wajah. Sama sekali tidak seperti yang mereka bayangkan. Melihat wanita licik di hadapannya, wanita itu langsung teringat siksaan di kehidupan sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menampar wanita itu dengan keras. Namun wanita licik masih pura-pura tidak bersalah. Membuatnya semakin marah hingga menampar berkali-kali. Pria itu melihat wanita licik dipukul, langsung maju mengancam wanita tersebut. Tapi wanita itu balik menamparnya, lalu bertanya dengan dingin, "Untuk apa membawa wartawan ke tempat ini?" Wanita licik segera berbohong, mengatakan bahwa dia melihat sang CEO masuk ke kamar. Takut wanita itu dilecehkan, makanya dia datang untuk membongkar kebenaran. Mendengar itu, wanita itu langsung melawan dengan keras, mengatakan kalau ingin mencari bukti, silakan. Tapi kalau tidak menemukan apapun, mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Wanita licik pun langsung menggeledah kamar, membuka tirai, membongkar tempat tidur, memeriksa setiap sudut. Namun hasilnya nihil. Dengan marah dia bertanya, di mana wanita itu menyembunyikan CEO. Wanita itu dengan tenang menjawab, tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. Tapi wanita licik tidak percaya, langsung berlari ke kamar mandi dan hendak membuka penutup. Namun saat itu wanita itu berhasil menghentikannya. Kemudian bersiap mengungkapkan aib wanita licik di hadapan wartawan. Pria itu panik dan segera menghentikannya, lalu menyuruh wartawan pergi. Kemudian menarik wanita licik keluar dari kamar. Begitu mereka pergi, wanita itu langsung lari ke kamar mandi, menarik keluar CEO yang disembunyikan. Dia membuka penutupnya. Namun CEO tampak marah dan berkata akan membuat wanita itu menyesal. Tapi wanita itu hanya tertawa ceria, lalu mengambil ponsel dan memotret wajah memalukan sang CEO. Setelah itu dia segera keluar dan menelepon perusahaan sang CEO. Saat asistennya mengangkat, dia bertanya tentang situasi perusahaan. Asisten menjelaskan bahwa perusahaan sedang dalam krisis. Mereka butuh kehadiran desainer jenius di pesta makan malam perusahaan, dan CEO akan menyambut sendiri orang itu. Yang tidak diketahui CEO adalah, wanita itu ternyata adalah desainer jenius yang mereka cari. Mendengar itu, wanita itu langsung meminta asistennya menyampaikan kepada CEO bahwa dia bersedia hadir, lalu menutup telepon. Begitu berbalik, dia malah bertabrakan langsung dengan CEO. CEO pun langsung bertanya soal telepon barusan. Wanita itu segera mencari alasan lalu buru-buru pergi. Sementara itu, wanita licik masih marah karena dipermalukan. Ibunya pun berkata, karena isu perselingkuhan wanita itu sudah menyebar, semua kekuasaan di perusahaan kini milik mereka. Namun wanita licik tidak puas. Dia tahu, hanya dengan menjalin hubungan dengan keluarga CEO, barulah dia bisa membuktikan dirinya. Karena itu, dia memutuskan akan menghadiri pesta amal yang diadakan keluarga CEO.